Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 2 Juni di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Galatia pasal 2, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita untuk pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi inti firman Allah di hari ini mengajar kita mengenai pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Kita orang beragama Kristen belum tentu kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Karena ini sesuatu yang sangat penting, sangat fundamental dalam hidup kita. Percuma kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak percaya atau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Lalu apa pentingnya iman kepada Yesus Kristus? Dari ayat pembacaan kita dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 saya jumpai 3 pentingnya iman kepada Yesus Kristus akibat kalau kita beriman kepada Yesus Kristus. Yang pertama dalam ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pentingnya iman kepada Kristus yang pertama adalah iman kepada Kristus yang membuat kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Tapi kita dibenarkan oleh Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita sebagai orang yang berbuat baik atau berbuat amal. Tapi firman Allah mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Itulah pentingnya iman kepada Kristus. Yang pertama, iman kepada Kristus yang membuat kita dibenarkan oleh Allah. Ini yang namanya justification. Kalau kita belajar di kitab Roma juga salah satu tema utama kitab Roma adalah dibenarkan karena iman. Kita adalah manusia yang berdosa. Kalau pinjam istilah hukum positif, saudara dan saya adalah terdakwa di mata Tuhan. Karena itu kita tidak bisa sogok Tuhan dengan berbuat baik, berbuat amal sebanyak-banyaknya.
tapi hanya dengan beriman kepada Kristus yang sudah menanggung semua hukuman kita. Dia sudah mati di Kalvari, dia sudah tanggung semua dosa-dosa kita. Pada waktu kita sadar bahwa kita manusia berdosa, kita bertobat dari dosa kita dan kita beriman kepada Yesus Kristus, disitulah kita dibenarkan. Dari yang statusnya terdakwa, kita dibenarkan oleh Allah dan tidak ada lagi status terdakwa. Kalau tidak ada lagi status terdakwa, berarti tidak ada hukuman bagi orang yang tidak punya status sebagai terdakwa. Inilah pentingnya iman kita kepada Kristus, karena hanya dengan beriman kepada Yesus Kristuslah saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Kalau saudara dan saya dibenarkan oleh Allah, itu artinya sama dengan saudara dan saya akan diselamatkan. Saudara dan saya pasti memiliki garansi masuk surga karena saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah. Tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Karena ketika kita sudah dibenarkan, maka status hukum kita selesai. Legal standing kita, posisi hukum kita di mata Tuhan selesai. Inilah pentingnya kita beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, apa pentingnya iman kepada Yesus Kristus? Ayatnya yang ke-19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, supaya aku hidup untuk Allah, supaya aku hidup untuk Kristus. Itu hanya bisa dilakukan oleh Paulus ketika dia sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus. Tanpa dia percaya, tanpa dia beriman kepada Yesus Kristus, maka tidak mungkin dia akan berkata supaya aku hidup untuk Allah, hidup untuk Kristus. Tapi karena dia sudah beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhannya dan dia adalah hambanya. Yesus Kristus adalah bosnya, majikannya, dan dia adalah hambanya. Maka dia berkata supaya aku hidup untuk Allah atau hidup untuk Kristus. Jadi disinilah pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah iman kepada Kristuslah yang membuat kita mau hidup untuk Kristus. Kita mau hidup untuk kepentingan Kristus. Kita mau berjuang untuk kepentingan Kristus. Kita mau melakukan apa saja, mengerjakan apa saja, buat apa saja, semuanya untuk Kristus. Karena firman-Nya berkata sebab segala sesuatu itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Karena memang konsekuensi logis ketika kita percaya beriman kepada Kristus. Kristus adalah Tuhan kita, berarti kita adalah hambanya. Kalau kita hamba Kristus berarti kita hidup untuk kepentingan Kristus. Dan saudara dan saya bisa jadi hamba Kristus, bisa hidup untuk kepentingan Kristus, hidup untuk Kristus kalau kita sudah percaya atau beriman kepada Kristus. Tidak mungkin kita bisa hidup untuk kepentingan Kristus kalau saudara dan saya belum beriman kepada Kristus. Inilah pentingnya, manfaatnya, gunanya saudara dan saya beriman kepada Kristus, karena iman itulah yang membuat kita bisa hidup untuk Kristus. Mari kita belajar, berusaha sebagai orang yang sudah percaya, yang beriman kepada Kristus, yang dengan sendirinya kita memposisikan diri sebagai hamba Kristus. Maka kita belajar untuk hidup bagi kepentingan Kristus, hidup bagi kepentingan kerajaan Kristus, hidup bagi kepentingan Injil Kristus, hidup bagi kepentingan pelayanan Yesus Kristus, hidup bagi kepentingan gereja Yesus Kristus. Itu harus ada dalam pikiran kita, itu harus ada dalam niat kita, itu harus ada dalam hati kita, yang terus mendorong kita, memotivasi kita untuk kita berbuat sesuatu bagi Kristus. Itu maksudnya hidup untuk Allah, hidup untuk Kristus. Jadi itu akibat atau pentingnya kita hidup bagi Kristus. Yang kedua, supaya kita bisa hidup untuk Kristus. Yang ketiga, pentingnya iman kepada Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mau berkata bahwa saya hidup bukan lagi saya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu akibat dari ketika kita percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, maka Kristus hidup di dalam diri kita. Kristus ada di dalam hati kita. Tidak mungkin Kristus ada dalam hidup kita, Kristus ada dalam hati kita tanpa kita percaya atau beriman kepada Dia. Tapi karena saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus, maka Kristus masuk dalam hati kita, Kristus hidup di dalam hati kita, dan itu hanya karena kita percaya atau beriman kepada Dia. Inilah pentingnya yang ketiga dari iman kepada Yesus Kristus, karena iman kepada Kristuslah yang membuat Kristus hidup di dalam aku. Dan kalau Kristus hidup di dalam aku melalui Roh Kudus, maka Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan memampukan kita. Dialah yang memberi kita kuasa dalam menjadi saksi bagi Kristus. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan Kristen yang baik, yang benar, yang standar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa menjalani itu karena Kristus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, dan Dialah yang akan menolong kita, membantu kita dalam menjalani kehidupan Kristen yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus yang membuat kami dibenarkan oleh Allah. Iman kepada Yesus Kristus yang membuat kami bisa hidup untuk Kristus. Iman kepada Kristus yang membuat Kristus hidup di dalam diri kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat jasmani, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.